Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan kita yang kedua, yaitu yang berjudul tentang pendanaan jangka pendek. Nah, sebelum kita menjelaskan atau lebih jauh lagi tentang pendanaan jangka pendek, jadi dalam hal pendanaan jangka pendek ini dia selalu berhubungan dengan modal kerja. Jadi di mana modal kerja yang dimiliki oleh suatu perusahaan itu sangat penting dalam hal operasional untuk suatu perusahaan. Nah, modal kerja itu diperlukan dalam hal menjalankan kegiatan usaha itu dipengaruhi oleh harta atau aktiva, yaitu aktiva lancar, kemudian hutang lancar, dan ekuitas atau modal. Nah, di dalam kebijakan keuangan jangka pendek itu ada tingkat fleksibelnya, yaitu yang dipengaruhi oleh adanya saldo kas, kemudian investasi surat berharga, lalu ada piutang, kemudian persediaan. Nah, untuk hutang lancar sendiri itu merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar dengan menggunakan kas dalam kurun waktu yang singkat atau setahun paling maksimalnya. Nah, contoh-contohnya itu misalkan adalah hutang dagang, kemudian hutang gaji, lalu hutang pajak. Dalam praktek periode persediaan itu terdapat periode piutang, kemudian periode utang dagang yang diukur dalam satuan hari. Jadi hari pengumpulan piutang itu berdasarkan dengan hari pembayaran hutang. Nah, masuk di kebijakan keuangan jangka pendek ada dua elemen atau ada dua kebijakan yang bisa diukur dalam kebijakan jangka pendek ini, yaitu kebijakan fleksibel, kemudian kebijakan restriktif. Jadi kalau di sini kita lihat kebijakan fleksibel itu adalah bahwasanya di mana merupakan kebijakan yang proporsi rendah itu terhadap hutang lancar berpengaruh kepada hutang jangka panjangnya. Kemudian kalau dia yang kebijakan restriktif itu proporsinya itu tinggi dalam hal hutang jangka pendek terhadap hutang jangka panjangnya. Nah, adapun sumber dana untuk hutang jangka pendek itu adalah pendanaannya itu karena pendanaannya itu harus dilunasi atau harus segera dibayar, maka alasan perusahaan untuk membutuhkan pendanaan jangka pendek itu disebabkan karena yang pertama itu perusahaan membutuhkan dana segar untuk keperluan pembayaran dalam hal modal kerja. Kemudian adanya laba ditahan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Lalu yang ketiga adalah sumber dana jangka pendeknya itu tersedia cukup banyak, mudah, dan biaya dalam hal biaya itu selalu mengiringi lebih rendah. Kemudian yang keempat, manajemen keuangan itu lebih memilih untuk mengambil hutang dibandingkan menunggu dari dana dari sektor lain. Nah, di sini ukuran investasi dalam aset lancar itu dalam kebijakan pendanaan fleksibel, ya, dalam hal mempertahankan rasio itu tinggi antara aset lancar dengan penjualan. Nah, yang menentukan itu adalah yang pertama penentuan jumlah kas dan surat berharga dalam jumlah besar. Kemudian investasi dalam persediaan juga besar. Kemudian adanya termin kredit atau liberal. Lalu dalam hal kebijakan pendanaan restriktif mempertahankan rasionya itu lebih rendah antara aset lancar dengan penjualan. Nah, ini disebabkan karena saldo kas kecil dan tidak ada surat berharga. Lalu investasi di persediaan sedikit. Kemudian tidak ada kredit atau tidak ada piutang. Nah, di sini kita akan lihat adanya kurva carrying cost dan storage cost. Di sini pada kurva yang tertera menjelaskan bahwasanya
semakin tinggi tingkat investasi aset lancar atau aset, maka tingkat untuk carrying cost-nya juga semakin tinggi. Nah, di mana untuk yang hubungannya dengan storage cost-nya juga berpengaruh terbalik terhadap berbanding terbalik dengan carrying cost, yaitu storage cost-nya akan menurun. Nah, untuk supaya kita mendapatkan titik minimum di mana carrying cost itu juga bersinggungan dengan titik storage cost, ya, maka di sini dapat kita lihat bahwasanya titik minimum itu berada pada titik CA ini. Nah, kurva di atas ini menjelaskan atau menggambarkan bahwasanya sifat dasar dari carrying cost atau biaya carrying cost ini merupakan biaya penyimpanan, di mana total biaya investasi pada aktiva lancar ditentukan dengan cara menambah carrying cost dan storage cost-nya. Lalu titik CA ini adalah merupakan nilai optimal dari aktiva lancar, yang artinya biaya akan terminimalisir pada titik ini. Jadi di sini adalah merupakan titik minimumnya yang merupakan titik antara carrying cost dengan storage cost. Nah, jadi tadi kita berbicara tentang apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan carrying cost? Carrying cost itu adalah biaya penyimpanan, di mana biaya meningkat apabila ukuran investasi pada aktiva lancar itu juga meningkat. Nah, ada dua jenis biaya penyimpanan atau contoh-contohnya, misalkan munculnya biaya opportunity cost. Contohnya seperti capital cost, kemudian biaya yang menggunakan modal untuk membeli aset-aset lain. Kemudian yang kedua adalah adanya biaya untuk menjaga nilai ekonomis dari suatu barang. Contohnya biaya sewa gudang, tempat penyimpanan, atau biaya penyusutan. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan storage cost. Nah, storage cost ini adalah biaya kelangkaan atau biaya yang muncul akibat adanya kelangkaan terhadap, ambil contoh misalkan adanya persediaan yang terhadap suatu persediaan, maka biaya akan meningkat apabila ukuran investasi pada aktiva lancar itu rendah. Ada dua jenis biaya kelangkaan di sini, yaitu yang pertama adalah trading atau order cost atau biaya dalam hal biaya pemesanan. Kemudian yang kedua adalah biaya yang berhubungan dengan cadangan atau safety reserve. Di dalam pendanaan jangka pendek ini dibedakan atas dua, ada yang namanya pendanaan spontan dan pendanaan tidak spontan. Jadi pendanaan spontan ini merupakan pendanaan yang berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Misalkan adanya suatu transaksi terhadap pembelian barang dagangan, apakah yaitu dengan cara kredit atau timbulnya hutang dagang atau hutang pajak. Nah, sedangkan untuk pendapatan tidak spontan adalah jenis pendanaan yang tidak berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Jadi ada beberapa contoh untuk pendanaan tidak spontan, misalkan dalam hal pinjaman kredit, kemudian commercial paper atau hutang jangka pendek tanpa jaminan, kemudian anjak piutang, lalu leasing dan lain-lain. Nah, di sini ada contoh untuk pendanaan jangka pendek. Jadi di sini kita ambil contoh yang dimana perusahaan itu membeli dengan memakai termin pembelian, yaitu dengan menggunakan termin pembayarannya itu dengan 2/10N/30. Jadi 2/10N/30 ini mengandung arti bahwasanya dalam jangka waktu 30 hari apabila perusahaan atau apabila si pemilik hutang dapat melunasi dalam waktu 10 hari, maka perusahaan atau si
perusahaan yang memiliki hutang akan mendapat potongan sebesar 2%. Nah, jadi di sini ada perhitungan untuk mencari bagaimana perusahaan dapat menerima tawaran tersebut. Nah, di sini berhubungan dengan bunga. Oke, saya rasa cukup sekian untuk materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.